Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, para Sobat Tani, saat ini saya sedang berada di CTHI Farm, di mana bisa dilihat ya para Sobat Tani, untuk tanaman kacang tanah di CTHI Farm ini sebagian sudah dipanen, dan untuk tanaman tomat di CTHI Farm sekarang sudah berumur sekitar 93 HST. Nah, di mana ini merupakan umur tahap akhir atau nantinya tidak akan dilakukan pemanenan lagi, karena sebentar lagi tanaman tomatnya juga beberapa sudah ada yang mati para Sobat Tani. Nah, jika sudah dilakukan panen, nah biasanya para Sobat Tani akan melakukan budidaya tanaman ulang, yaitu menanam tanaman ulang entah itu jenisnya apa. Dan biasanya para Sobat Tani menanam ulang dengan menggunakan biji atau menggunakan umbi. Kali ini di video ini saya akan membahas terkait perbanyakan tanaman yang tidak hanya menggunakan biji atau umbi para Sobat Tani. Nah, para Sobat Tani penasaran kan? Oleh karena itu stay tune terus di video kali ini. Perbanyakan tanaman adalah suatu proses untuk memperbanyak jumlah tanaman dari suatu spesies atau kultivar tertentu. Nah, para Sobat Tani, perbanyakan tanaman ini ada dua jenis para Sobat Tani. Ada perbanyakan tanaman secara generatif atau seksual, ada perbanyakan tanaman secara vegetatif atau aseksual. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait perbanyakan tanaman secara generatif atau seksual. Nah, di mana biasanya perbanyakan tanaman ini bersumber dari hasil seksual tanaman atau reproduksi tanaman, yaitu dari hasil penyerbukan, di mana dari hasil penyerbukan ini nanti akan menghasilkan biji, dan biji ini biasanya akan ditanam oleh para Sobat Tani. Nah, singkatnya, perbanyakan tanaman dengan menggunakan cara generatif atau seksual ini berasal dari biji yang ditanam, kemudian nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian yang kedua, ada perbanyakan tanaman secara vegetatif atau aseksual. Nah, perbanyakan tanaman secara vegetatif ini menggunakan bagian-bagian tanaman kecuali biji seperti batang, akar, atau daun. Nah, perbanyakan tanaman secara vegetatif ini memiliki banyak jenis ya para Sobat Tani, seperti ada stek, kemudian ada cangkok, kemudian ada grafting atau okulasi, kemudian ada rundukan, dan yang terakhir ada kultur jaringan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari kelima jenis perbanyakan tanaman secara vegetatif atau aseksual. Yang pertama yaitu stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan cara menanam bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun yang dipotong dari tanaman induk. Di mana stek ini salah satu contohnya bisa mengambil tunas air. Nah, contohnya pada tanaman tomat ya para Sobat Tani. Tanaman tomat ini memiliki tunas air, di mana tunas air ini adalah tunas yang berada di ketiak tanaman, yaitu di batang utama dan cabang tanaman. Nah, biasanya tunas air ini tumbuh di bagian tengah-tengah sini nih para Sobat Tani. Nah, tunas air ini bisa para Sobat Tani potong, nantinya lalu dimasukkan ke dalam air dan ditunggu sampai muncul akar, atau juga bisa langsung ditanam pada media tanah. Kemudian yang kedua ada cangkok para Sobat Tani. Cangkok ini adalah perbanyakan tanaman dengan cara membungkus bagian cabang tanaman dengan menggunakan media tumbuh dan ditunggu sampai muncul akar, kemudian setelah muncul akar baru dipisahkan atau dipotong dari tanaman induk. Nah, yang ketiga yaitu grafting atau okulasi. Nah, grafting atau okulasi ini adalah cara perbanyakan tanaman dengan cara menempelkan atau menyambungkan mata tunas atau bagian tanaman lain ke tanaman induk. Nah, contoh okulasi atau grafting ini biasanya dilakukan pada tanaman yang sejenis ya para Sobat Tani. Salah satu contohnya yaitu tanaman pokak dengan terong, yaitu batang bawah ini menggunakan tanaman pokak, kemudian batang atas bisa menggunakan tanaman terong, atau bisa menggunakan juga tanaman pokak dengan tomat atau tanaman pokak dengan cabai. Jadi grafting atau okulasi ini dilakukan pada tanaman tertentu atau tanaman yang satu jenis para Sobat Tani. Selanjutnya ada rundukan. Rundukan ini merupakan salah satu perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan cara membengkokkan batang tanaman dengan cara menyentuh tanah ya. Jadi batang tanamannya
dibengkokkan sampai menyentuh ke tanah, kemudian nanti ditutupi dengan media tumbuh sampai muncul akar, kemudian nanti bisa dipisahkan dari tanaman induk. Selanjutnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman yang biasanya dilakukan di laboratorium. Nah, di mana nantinya pada kultur jaringan ini kita akan menggunakan bagian kecil dari tanaman kemudian ditanam atau ditumbuhkan pada media tanam yang steril atau media tumbuh yang steril seperti media PDA, SDA, dan lain sebagainya para sobat tani. Nah, para sobat tani, itu dia perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Nah, dari video ini para sobat tani pasti bisa mengetahui bahwa perbanyakan tanaman atau menanam tanaman ini tidak hanya dari biji atau umbi saja ya para sobat tani, tetapi juga bisa menggunakan bagian-bagian tanaman yang dari tanaman induk, terutama jika para sobat tani ingin tanaman yang baru ini memiliki sifat-sifat yang sama dengan tanaman induk. Nah, contohnya seperti para sobat tani memiliki tanaman tomat yang buahnya besar-besar, kemudian ingin meneruskannya ke tanaman yang baru, para sobat tani bisa menggunakan tanaman induk ini dengan menggunakan tunas air. Nah, bagaimana Mbak caranya? Nah, nanti ada di video ya para sobat tani. Jika tanaman tomat para sobat tani berbuah besar, kemudian sudah berumur 90 HST ke atas, nah ini biasanya akan cenderung mengalami kekeringan atau mati. Nah, sebelum mati nih para sobat tani bisa mengambil tunas airnya. Tunas air adalah tunas yang tumbuh di bagian ketiak tanaman. Nanti dipotong para sobat tani, kemudian ditumbuhkan langsung di media tanah atau bisa ditumbuhkan dulu di media air untuk menunggu akarnya tumbuh nih para sobat tani. Nah, jadi jangan khawatir ya para sobat tani jika para sobat tani ingin menanam tanaman yang sesuai dengan sifat-sifat tanaman induknya, bisa menggunakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif atau aseksual. Nah, mungkin itu saja para sobat tani untuk video kali ini terkait perbanyakan tanaman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sobat tani. Nah, para sobat tani jangan lupa like, comment, share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya atau video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.